Ibu. Pamanku, wanita jahat itu. Mendorong ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Beichen. Kakiku sakit sekali. Beichen. Pergi. Beichen, aku juga sakit. Bagaimana bisa kau mendorong kakak ipar? Tidak, Beichen, tolong aku. Selamatkan anak kita. Kakak ipar harus menyelamatkan jalannya untuk menyelamatkan kakak laki. Kau lebih baik berdoa dia baik-baik saja. Ibuku bilang, jatuh dari tangga, anak di perutmu. Akan mati. Benarkah ini? 5 tahun tidur bersama. Kau sama sekali tidak percaya padaku. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Maaf, anaknya tidak tertolong. Apa? Ini tidak mungkin. Dokter, aku mohon. Aku mohon selamatkan anakku. Dokter, tolong selamatkan dia. Maaf, anak ini, sebelum dibawa ke rumah sakit, sudah tidak tertolong. Beichen. Anak kita. Kakak ipar sekarang dirancang pasien antara hidup dan mati. Kau tahu? Beichen, aku tidak mendorongnya. Kau tahu tidak? Karena dia, kita tahu tidak? Karena dia, kita. Kakak ipar berjasa pada keluargaku. Are you Ochu? Hari ini, apapun yang terjadi, kau harus ikut aku untuk mengaku dan menyesal. Ayo. Aku pukul kau esai pengkhianat Castle. Bahkan kakak iparmu kau sakiti. Iji adalah pelukis terkenal. Kau hanya bisa mencuci dan masak, sampah. Seandainya tahu kau begitu jahat. Dulu seharusnya tidak membiarkanmu masuk keluargaku. Ibu, aku tidak. Suamiku, percayalah padaku, aku benar-benar tidak mendorongnya. Apa yang kau katakan benar? Jiabao melihat sendiri. Mana mungkin bohong? Masa anak kecil bisa berbohong? Wanita jahat ini yang mendorong ibuku jatuh, kakek. Aku tidak ingin jadi anak tanpa ibu. Beyan koma karena kecelakaan. Kalian berani mengganggu Iji di sini. Anggap aku sudah mati? Sampai kapan kau mau berakting, Kirwochu? Kamu baru puas kalau kakak ipar sudah mati, ya? Aku tidak. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Pejinggan, jangan berpura-pura di sini. Beichen, kamu lihat. Ini istri baikmu. Kakakmu dulu menyelamatkanmu sampai jadi vegetatif. Dia terbaring di sini, kamu. Pantaskah membalas budinya? Kakak. Aku yang kurang tegas. Jiabao. Tangan mana yang dorong ibumu? Yang ini. Kalau begitu hancurkan, Beichen, istri kamu sendiri. Kamu yang hancurkan sendiri. Beichen, tidak boleh. Tanganku tidak boleh hancur. Kalau kakiku? Yichi. Dokter bilang, kakiku tidak akan bisa berdiri lagi. Aku jadi sampah. Seumur hidupku harus pakai kursi roda. Beyan juga tidak akan bangun. Untuk apa aku hidup? Lebih baik aku mati saja. Ibu, jangan mati. Jelas-jelas kamu sendiri yang jatuh. Kenapa menuduhku? Kamu bilang dia jatuh sendiri. Lalu kenapa hanya dia yang terluka parah? Sedangkan kamu tidak apa-apa? Izzy adalah calon peraih penghargaan Muse. Kenapa yang cacat bukan sampah sepertimu? Kakak ipar, soal ini aku akan beri kejelasan. Bukan aku. Kalau kamu mengaku sekarang, aku masih bisa membantumu. Bu Beichen, percayalah padaku, aku tidak mendorong kakak ipar, percayalah. Kamu masih tidak mau mengaku, Kirwochu. Kamu sangat mengecewakanku. Apakah 5 tahun hubungan kita? Kamu lebih percaya dia daripada aku? Semua bukti sudah jelas. Bagaimana aku percaya kamu, Kirwochu? Kamu tidak seharusnya menyakiti kakak ipar. Jiabao.
Ayah tidak akan bangun, ibu jadi cacat. Ayah ibu yang salah. Kalau kamu tidak tega, biar Asi yang lakukan. Beichen. Tidak boleh. Bu Beichen. Aku meninggalkan segalanya untuk menikahimu. Tapi akhirnya kau malah ingin menghancurkan aku. Kau tega menyakiti ibuku. Berhenti. Saya Pak Kau, urusan keluarga, gue bukan urusan orang luar. Aku pasti akan turun tangan untuk urusan Ruochu. Kau, Bawa aku pergi. Hirochu, pikirkan baik-baik. Kau berani pergi dengan pria lain di depan keluargaku? Apakah kau masih menganggap aku sebagai suamimu? Pergi. Si pecundang itu tidak bisa apa-apa. Aku ingin lihat. Bagaimana dia bisa hidup tanpa keluarga Gu? Kami akan berinvestasi 10 miliar di Asia Tenggara. Hahaha. Halo. KTT dibatalkan. Aku ingin melihat putriku. Lelang dibatalkan. Aku ingin melihat putriku. Are you Ochu? Ruokku. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu Gu Beichen. Ketika aku tiba, dia sedang menyakiti Ruochu. Dan juga Ruochu pernah keguguran. APA? Gubei Chenyong brengsek. Ruochu mengorbankan segalanya untuk menikahinya. Beginikah caranya dia memperlakukan putri kesayangan kami? Selama ini, kalau bukan karena Ruochu, kami tidak akan membiayai keluarga Gu. Keluarga Gu sampai sekarang hanyalah keluarga kecil. Yang tidak pantas, sekarang berani menyakiti putri kesayanganku. Baik. Aku akan menghancurkan keluarga Gu seketika. Beritahu semua, batalkan semua kerja sama dengan keluarga Gu. Are you Ochu? Future Gu. Kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Hanya saja. Anakku. Sayang. Kau masih muda. Masih bisa punya anak lagi nanti. Kasihan sekali. Anakku dari kecil sampai besar, mana pernah merasakan perlakuan seperti ini. NAK, Gu Beichen ITU. Dia sama sekali tidak layak. Dia memperlakukanmu seperti ini. Ayah pasti akan membuatnya membayar mahal. Ayah, ibu. Ini salah anakmu yang tidak bisa melihat karakter orang. Ke depan, aku hanya ingin kembali memegang kuas dan menjadi diriku sendiri. Baiklah, NAK. Apapun yang kamu lakukan, ayah akan selalu mendukungmu. Kompetisi Museu Ruochu sudah di depan mata. 3 hari lagi ayah akan mengadakan seleksi akhir untukmu, rekan timmu. Kamu sendiri yang akan memilihnya. Terima kasih. Jangan bilang terima kasih, Angel. Selamat datang kembali. APA. Keluarga Qi membatalkan semua kerja sama dengan kita. Yang sudah bekerja sama dengan kita selama 5 tahun itu? Ya, bosku, pesanan dari keluarga Qi. Mencapai 70% pendapatan perusahaan, sekarang rantai keuangan perusahaan putus. Bagaimana? Apakah pameran lukisan itu dibatalkan? Kerja sama dengan keluarga Qi selama 5 tahun. Aku menikah dengan Ruochu juga 5 tahun. Kok bisa kebetulan seperti ini? Beichen, apakah ada masalah dengan pameran lukisan? Kalau ada kesulitan, tidak usah dipaksakan. Kakak ipar menjadi seperti ini. Karena, are you Ochu? Aku harus menebusnya, tenang saja, kakak ipar. Pameran lukisan tetap diadakan. Masalah perusahaan. Aku yang akan memikirkannya. Masalah ini sudah diputuskan. Anak sayang, lihat ini. Ini mobil yang ayah belikan untukmu 2 hari ini. Kamu bisa pakai yang mana saja di garasi, juga rumah mewah di seluruh dunia. Mau tinggal di mana saja boleh, hahaha. Vulgar, cu-cu. Ini semua adalah karya terbaik ibu tahun ini. 10 miliar pun tidak dijual, khusus disimpan untukmu. Terima kasih, ibu. Maaf. Aduh. Kakek, cucumu ini tidak berbakti.
baru bisa mewujudkan wasiat kakek setelah 5 tahun. Sepanjang hidup kakek, satu-satunya penyesalan adalah tidak bisa membawa lukisan tradisional Tiongkok ke luar negeri. Kakek, tenang saja, aku pasti akan mewujudkan keinginanmu. Mengembangkan seni lukis tradisional. Baik, Kakek, kakek lihatlah dari atas sana. Kali ini aku pasti akan mewujudkan keinginanmu. Kalau Ruochu sudah memutuskan, kita tidak perlu lagi bersikap sopan pada keluarga Gu. Bosku. Ini peserta yang kamu rekomendasikan? Tenang, aku pasti akan membantunya masuk ke tim Angel. Bos Gu, ada masalah besar. Keluarga Qi memberi tekanan, semua perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Semua mengajukan pemutusan kontrak. Aku ada urusan. Aku pergi dulu, kalian lanjutkan. Sekretaris, Anda adalah asisten terpercaya Ketua Fu. Besok acara final Angel, Anda harus. Sebuah grup Gu yang hampir bangkrut. Berani sekali, Ketua Fu bukan hanya Ketua Asosiasi Seni Tiongkok, tapi juga satu-satunya pewaris. Grup Fu, konglomerat nomor 1 di Tiongkok. Anda ingin aku memohon pada Ketua Fu? Sikap tulus kalian belum cukup. Sekretaris, tenang dulu. Tunggu Bei Chen selesai urusannya dan kembali. Dia pasti akan memberi jawaban yang memuaskan. Gu Beichen melayani kakak iparmu dengan setia. Kalau dilihat lebih seksama, kamu cukup cantik. Sekretaris, asalkan Anda bisa membantuku masuk tim Angel. Aku. Kaki kamu ini. Sudah sembuh. Hehe. Itu tergantung penampilanmu. Hahaha. Begitu aku masuk tim Angel. Bei Chen, kamu akan tahu betapa benar pilihanmu memilihku. Yang Lin, aku sudah sampai di lokasi. Semoga kali ini, aku bisa menemukan rekan yang mengerti seni lukis tradisional. Baik, aku segera ke sana. Hello, Nona. Tolong daftarkan nama. Angel. 5 tahun lalu, dengan sebuah lukisan tradisional. Bintang seni yang mencuri perhatian, Angel. Maaf, Bu. Repotkan Ibu dan Bei Chen datang jauh-jauh. Menemaniku ke acara final Angel. Repot apa? Kita kan satu keluarga. Aku justru senang ada kesempatan pamer ke teman-temanku. Bei Chen ini, kemana perginya? Ngomong-ngomong, Yizi. Kapan Angel yang selalu kamu impikan akan masuk? Bu, orang besar seperti Angel pasti akan tampil di akhir sebagai bintang utama. Kalau bisa terpilih sebagai teman satu timnya. Seumur hidupku sudah cukup bahagia. Wah, aku harus sungguh-sungguh menyapanya. Nanti minta beberapa tanda tangan. Bu, apa aku salah lihat? Orang itu mirip Ruochu, itu dia. Wanita yang tak bisa lepas ini, kurasa dia. Cuma iri kamu bisa ikut seleksi akhir, jadi dia menguntit. Tenang, Bu akan menghajarnya. Berani-beraninya kamu melawan, ini kan seleksi akhir. Tempatnya bintang seni Angel. Wanita Kampungan sepertimu tidak pantas ikut. Sayang sekali, kamu pasti kecewa. Aku datang ke pesta ini dengan hak penuh. APA? Kamu peserta? Are you Ochu? Aku tahu kamu selalu ingin menyanyiku. Tapi kompetisi musik berbeda, sulit bahkan untuk lolos seleksi. Apalagi orang besar seperti Angel yang memenangi emas. Tidak sembarang menerima anggota tim. Sudah kuduga. Perempuan tua yang hanya tahu cuci dan masak. Mana paham seni.
Ternyata hanya pura-pura. Jangan kira ganti baju dan dandan sedikit bisa jadi pelukis hebat. Sebanyak apapun kamu iri pada Yizhi, itu cuma meniru tanpa arti. Tidak malu-malu? Pembohong. Aku tidak perlu meniru siapapun. Tanyakan saja pada dewan di sini. Mereka pasti tahu siapa aku. Bicaranya begitu yakin. Jangan-jangan si sial ini benar-benar dapat hoki besar. Kamu siapa sampai aku tidak tahu? Wah, selamat Pejai Dewan. Kamu tidak kenal aku? Dari semua yang ikut seleksi akhir. Yang penting-penting sudah aku kenal semua. Kamu siapa sampai pantas aku kenal? Dengar kata Dewan tadi. Jangan bicara besar nanti lidahmu terpeleset. Sana pergi. Kamu masih menantu keluarga Gu. Jangan mempermalukan keluarga di sini. Identitasku adalah rahasia tertinggi seleksi ini. Dia tidak berhak mengetahuinya. Besar sekali mulutmu. Apa statusmu lebih tinggi dari ketua? Memangnya kenapa? Lucu sekali orang ini. Ruochu, kalau kamu mau mengalah dan minta maaf sekarang, aku masih bisa bantu bicara baik-baik di depan para direktur. Lagi pula aku ini kakak iparmu. Aduh Yizhi, kamu terlalu baik. Wanita seperti dia yang suka berbohong harusnya diusir saja, biar tidak bikin tempat ini berantakan. Cepat, usir wanita yang lancang ini. Lepaskan aku. Lukisanku, kembalikan. Wah, dari mana dapatnya lukisan palsu ini? Lumayan mirip, kau pura-pura saja. Jangan sentuh lukisan ini. Ciu-ciu. Lukisan kakek semuanya habis terbakar. Hanya tersisa satu ini. Nanti kuberikan padamu, kakek percaya. Kamu pasti bisa menjaganya dengan baik. Jangan sentuh lukisan ini. Wah, jadi tegang nih. Baiklah, kalau kau berlutut dan minta maaf pada direktur sekarang, mungkin aku akan berbaik hati mengembalikan lukisan palsu ini padamu. Ini adalah karya Maestro Qiwanshan. Kau adalah cucunya, Angel? Ruochu, aku tahu kau ingin membuktikan diri. Tapi jangan bawa lukisan palsu ke acara seperti ini. Berani sekali membawa lukisan palsu ke acara final Angel bermain-main. Segera berlutut. Ruochu, asal kau mau berlutut, aku akan membantumu memohon ampun. Mari kita lupakan masalah ini. Demi lukisan kakek. Bahkan harus berlutut 10.000 kali pun tidak apa. Sekarang bisa kembalikan lukisan ini padaku? Hahaha, lihat wajah bodohmu ini, anakku. Kalau bukan karena terpesona wajahmu, tidak akan menikahi anjing penjilat sepertimu. Kembalikan lukisanku. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Keluar dari keluarga Gu. Kau hanya wanita yang bisa dihina siapa saja. Sekarang sujud dan minta maaf pada direktur. Ibyo. Sujudnya tidak usah deh. Ruochu hanya sesaat tidak sadar. Dengan pelajaran ini, dia tidak akan berani bawa lukisan palsu lagi. Ruochu, benar kan? IH. Kurasa dia sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Harus diberi pelajaran yang keras. Tidak mengerti bahasa manusia? Sujud. Kakek. Maaf. Lukisan ini sangat penting bagiku, kumohon. Aku mohon kembalikan padaku. Kamu berpura-pura rendah diri untuk siapa? Bahkan replika saja kamu anggap penting, kamu ini. Orang miskin yang terlalu tamak. Nek, berikan lukisannya padaku. Jiabao ingin melihat. Baik, baik, baik. Bibi Qi, apakah lukisan ini sangat penting bagimu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan robek lukisanku.
Lepaskan aku. Lukisanku. Jangan, lukisanku. Wah, berani kamu, berani mendorongku. Lihat bagaimana aku menghukummu. Kemarilah. APA? Lepaskan cucuku, lepaskan. Ruoju, jika ada masalah, hadapi aku saja. Jabao masih kecil, ibumu sudah tua. Jangan sakiti mereka. Chi Ruochu. Kamu mendorong ibu sampai jatuh. Apa niatmu? Ibu sudah tua, tubuhnya tidak sehat, kamu tidak tahu? Dia yang pertama merusak lukisanku. Beichen hanya untuk sebuah replika? Dia ingin mengambil nyawaku dan cucuku. Chiruachu, minta maaf pada ibu. Gu Jiabao yang merobek lukisanku. Mereka yang seharusnya minta maaf. Ruoju, aku yang tidak bisa mengendalikan Jabao. Tapi replika Master Ki memang tidak seharusnya disimpan. Ini penghinaan terhadap Angel. Pamanku, wanita jahat itu. Menggangguku, mengganggu ibu, dan mengganggu nenek. Kamu harus membela Jiabao. Hanya sebuah replika, pantaskah kamu membuat keributan seperti ini? Luka yang kamu timbulkan pada kakak ipar. 1000 lukisan pun tidak bisa menggantinya. Kamu tidak mengerti betapa pentingnya lukisan ini bagiku. Seberapa penting? Kiruochu, kamu wanita yang tidak mengerti seni. Jika lukisan ini asli dan ada di tanganmu, sama saja dengan sampah, tindakanmu hari ini. Sungguh mengecewakanku. Berapa harga sampah itu? Aku akan ganti. Apakah keluargaku mampu menggantinya? 100.000. Tidak cukup. 1 juta cukup? Nilainya 1 miliar. Buang saja, sampah ini bernilai 1 miliar. Beichen, jangan sampai kau tertipu olehnya. Benar, Ruoju. Lukisan palsu itu jelas-jelas barang pasar loak, cuma bernilai 100. Kau buta mata. Aku tak akan membiarkanmu menghina lukisan ini. Lukisan ini adalah satu-satunya karya almarhum kakekku, Qiwanshan, yang tersisa di dunia ini. Sampai kapan kau akan terus berulah? Qiwanshan hanya punya satu cucu perempuan, Angel. Kakak ipar adalah pelukis profesional, perkataannya pasti benar. 1 juta akan kukirim ke rekeningmu. Gu Beichen, kau sama sekali tidak mengerti arti lukisan ini bagiku. Kau dan Yizhi itu berbeda. Satu awan di langit, satu lumpuh di bawah kaki. Chiruochu, lebih baik kau tahu diri. Kalau tidak, nanti saat Angel menemuimu. Dan kau meniru dirinya merusak rencana Yizhi. Aku akan memberimu pelajaran. Angel, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi lukisan ini, Tenang, aku pasti akan memberimu penjelasan. Siapa kau ini? Berani-beraninya membantu Kiruochu meniru Angel. Orang di sampingku ini adalah anggota Dewan Asosiasi Seni. Kalau kau berani membantu Chiruochu, Membuat keributan di acara final, kau juga akan kena batunya. Oh ya? Coba tanya dia berani atau tidak. anggota dewan, ada apa denganmu? Kau, Waktu itu di rumah sakit. pria liar yang membawa pergi Kiruochu. Bagus. Aku heran bagaimana kau bisa masuk acara final. Ternyata bergantung pada pria liar ini. Ruochu, bagaimana bisa kau memperlakukan Beichen seperti ini? Beichen sudah beberapa hari tidak istirahat karena urusanmu. Kalian berdua pezonggan tak tahu malu. Aku akan melawan kalian. Ibu, ini urusanku dengan Ruochu. Aku yang akan menyelesaikannya. Beichen, apa kau masih mau wanita tak tahu malu? Ini? Kiruochu, datanglah sekarang dan minta maaf pada ibu. Chen Chipao, putuskan hubungan dengan pria ini. Aku masih bisa mengizinkanmu kembali ke keluargaku. Gu Beichen, dia adalah istrimu. Dari awal sampai akhir, pernahkah kau mempercayainya? Kembali ke keluargaku. Kembali ke keluargaku untuk jadi pembantu? Gu Beichen dari awal sampai akhir. Kamu cuma lihat kesedihan ibumu, kakak iparmu, bahkan keponakanmu. Kamu gak pernah lihat kesedihanku. Mau aku pulang? Gu Jiabao merobek lukisanku. Dan dia serta dia adalah kaki tangannya. Aku mau kirim mereka bertiga ke penjara. Kamu setuju? Beichen, lihatlah perempuan ini. Hatinya jahat sekali, mau kirim kita bertiga ke penjara. Kasihan ibu sudah menderita seumur hidup, udah tua. Mau bikin aku gak bisa menikmati masa tua, Ruochu. Kamu baikin kaki ke lumpur, aku agak marah. Kamu,
Kok bisa keterlaluan banget sih? Pamanku, Jiabao jangan masuk penjara. Jian. Jiabao sayang, ada paman di sini, kamu gak akan masuk penjara. Ki Ruochu, itu cuma replika. Kamu harus bikin masalah sampai gak bisa diatur gini? Ini acara final Angel. Kalau ribut gak baik buatmu. Sekarang minta maaf. Ikut aku pergi dari sini masih bisa. Lucu, ini bukan cuma asli, tapi juga satu-satunya di dunia. Karya Master Qi Yuanshan yang langka. Hah? Kamu pikir kamu siapa bilang ini replika? Iji di keluarga kami itu pelukis hebat. Calon anggota tim Angel di kompetisi Muse. Dia aja bilang ini replika. Masa dia salah? Aku punya hak atau enggak? Tanya orang di sebelahmu, pasti tahu. Wah direktur, jaringanmu luas, pengalamanmu banyak. Pasti bisa ungkap kebenaran orang ini. Aku gak percaya, pria liar ini. Bisa apa lagi selain seniman? Hila, dia ketua asosiasi seni Tiongkok. Director. Kamu salah orang kali, dia mana mungkin. Kachua. Maafkan kami yang tak tahu diri, aku gak tahu nona ini. Adalah orangmu. Pergi. Kamu ketua. Kalau lukisan ini. Kamu pikir aku mau pertaruhkan reputasiku untuk bohong? Gak mungkin. Karya langka Master Qi Yuanshan. Diturunkan ke cucu perempuannya satu-satunya, Angel. Ki Ruochu yang gak ngerti apa-apa. Ibu rumah tangga, mana mungkin dapetin lukisan ini? Benar sekali. Aku lihat. Jelas-jelas kalian berdua ada hubungan gelap, kamu sengaja melindunginya. Makanya menutupi fakta bahwa lukisan ini palsu. Apakah melindungi atau tidak? Aku akan meminta orang untuk memeriksa lukisannya, baru ketahuan. Baiklah, tapi jangan coba-coba menipu kami yang awam ini. Harus pakar penilai harta karun tingkat nasional. Kakek Su, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Wah, pura-pura banget. Kalau kamu bisa dengan mudah. Mengundang pakar penilai harta karun tingkat nasional. Namaku akan kutulis terbalik. Kakek Su adalah teman lama keluarga kami. Apa salahnya minta bantuan dia? Ruochu pakar penilai harta karun tingkat nasional. Bukan sembarangan bisa diundang, apalagi oleh. Orang awam seperti kamu yang tidak menjadi APA. Ruochu, kalau kamu minta maaf sekarang, aku masih bisa membantumu membereskan kekacauan ini. Wanita jahat, minta maaf pada aku dan nenek. Tidak perlu, dulu tidak perlu, nanti juga tidak perlu. Kamu, CIH. Wanita tidak tahu diuntung. Kereza kamu. Sudah berhubungan dengan pria liar ini, jadi sok berani. Aku lihat sampai kapan kamu bisa terus berpura-pura. Tunggu sampai pakar penilai datang, aku lihat bagaimana kamu menghadapinya, Ketua Fu. Kamu adalah Ketua Asosiasi Seni Tiongkok. Seharusnya tidak akan demi seorang wanita melakukan tindakan melindungi di depan umum, kan? Tentu saja. Aduh, sudah lebih dari 10 menit. Kok orangnya belum datang juga? Ada Chia Yuochu. Jangan-jangan aktor yang kamu sewa, uangnya kurang jadi kabur? Ruochu tidak APA. Kita semua keluarga. Tidak perlu memaksakan diri demi gengsi. Aku dan kalian bukan keluarga. Surat perceraian. Sudah kukirim ke Bu Beichen. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Bicara enak, nanti kalau pakar penilainya tidak datang. Jangan sampai kamu menangis memohon Bei kembali. kakek Su datang. Siapa bilang aku tidak bisa datang? Ini kan kakek Su yang termasyur, dia adalah tokoh senior. Di dunia seni Tiongkok, lukisan yang dia nilai. Nilainya sudah terlihat kan? Acara final Angel sungguh meriah. Sampai-sampai kakek Su juga datang. Wah Yiji, Kamu kan anggota tim Angel, tokoh penting seperti ini. pasti harus kenal. Cepat, kita segera menyapa kakek Su dengan baik-baik. Pak Su, ini adalah menantuku, Yizhi. Rekan Angel di masa depan, lihat. Apakah kalian ingin bertukar kontak? Perci. Pak Su, dialah orangnya. Menyelundup dengan lukisan palsu, sekarang malah membuat keributan di sini. Kakek Su, jangan salahkan Ruochu. Dia hanya terlalu ingin bersaing denganku. Hingga melakukan kesalahan, Yizhi. Kenapa kau membelainya? Untung lukisan itu sudah disobek. Kalau tidak, berita ini tersebar di acara final Angel. Ada orang yang menyelundup dengan lukisan palsu. Bukankah ini mempermalukan Angel? Pak Su, kau harus membela Angel. Dua orang bodoh, minggir dari jalanku. Aku datang hari ini untuk membela Ruochu. Nah, kakek Su terlambat datang ya?
Kau sudah ditindas? Lihat, wajahmu sudah basah oleh air mata. Kakek Su, Ciruochu, kau tidak tahu malu. Berani-beraninya kau mendekati kakek Su, aku akan menghajarmu. Kau! Pak Su, aku melihat. Dia yang menyelundup dengan lukisan palsu. Berusaha menarik simpati di sini. Lukisan palsu? Aku ingin melihat sendiri, asli atau palsu. Kakek Su, ini pecahan lukisannya. Ini lukisan Master Key. Siapa yang tega menghancurkan harta negara ini? Papak Su, apakah kau salah lihat? Ini jelas-jelas palsu. Kurang ajar. Harta negara bisa kau nilai sembarangan? Jika tebakanku benar, ini adalah satu-satunya lukisan Master Key yang selamat dari kebakaran dulu. Aku tidak berguna. Tidak bisa menyelamatkan karya terakhir kakek. Bodoh, bukan salahmu. Tapi orang yang menghancurkan lukisan ini. Lukisan ini bernilai setidaknya 1 miliar. Siapa yang menghancurkannya? Meiju. Lukisannya tidak sengaja kusobek. Bijen, kau tahu siapa yang merusaknya? Sampai sekarang kau masih melindunginya. Jiabao masih kecil. Kenapa kau harus bersikap seperti itu pada anak kecil? Sebagai orang dewasa, tidak bisakah kau memaafkannya? Anak. Apakah anak tidak bersalah? Kenapa kau bisa berubah seperti ini sekarang? Jiabao hanya seorang anak. Lukisan ini hanya sebuah benda. Kau sama sekali tidak mengerti makna lukisan ini. Berani sekali kau memukul anakku. Ini hanya sebuah lukisan biasa, bukan? Iji tidak akan lama lagi. Akan ikut kompetisi musik bersama Angel. Saat itu, dia akan menjadi terkenal. Lukisan biasa pun bisa bernilai segitu. Dia tidak punya kesempatan itu. Hah? Apa hakmu menilai dia tidak punya kesempatan? Jangan-jangan, hanya kau, si ibu rumah tangga yang hanya bisa mencuci dan masak, yang punya kesempatan itu? Tentu dia punya kesempatan, tapi berbeda dengan kalian yang sampah ini. Dia punya kesempatan memenangkan medali emas di kompetisi musik. Bagaimana mungkin? Kenapa kakek Su memberinya penilaian setinggi itu? Ruwachu, lukisan ini jelas asli. Dengan aku di sini, bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Aku akan ikut keinginanmu. Utang anak dibayar ibu. Aku ingin Suisi masuk penjara. Beijen, aku tidak ingin masuk penjara. Apa? Kalian tidak mau mengaku? Selama aku masih memimpin Asosiasi Seni Tiongkok, aku tidak akan membiarkan kejahatan merusak harta nasional. Lolos dari hukuman. Aku bersedia mengganti lukisan ini. Ganti rugi? Tidak perlu. Aku ingin Suisi merenung di penjara. Are you Ochu? Yizi adalah kakak iparmu. Tapi dia melanggar batasku. Kurang ajar. Kau, si perempuan licik, kau pikir dengan merayu orang kaya bisa berbuat semaumu? Kau masih menantu keluargaku. Kau dan keluargaku sehidup semati. Lalu apa? Kakak ipar masih muda, masa depannya cerah, apalagi. Siapa masih castle? Dia tidak oke lagi negerinya. Kau harus menghancurkan mereka? Ah, Kakak ipar. Cheer you Ochu. Demi aku sirang ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa masuk penjara. Ibu. Kau tidak pantas menyebut dirimu ibu di depanku. Kiruochu, kakak ipar sudah melakukan segalanya. Apa lagi yang kamu inginkan darinya? Jika Ruochu tidak memaafkanku, aku akan tetap di sini dan tidak bangun selamanya. Yichi, kamu pembawa sial, menghancurkan keluargaku. Sebagai yang lebih muda, membuat kakak ipar merangkak memohon padamu. Tidakkah kamu takut mendapat balasan? Biarkan balasan apapun datang. Aku Kiruocho, hati nuraniku bersih. Aku Kiruocho, hati nuraniku bersih. Kamu. Jika kakekmu tahu kamu akan kembali ke dunia seni, pasti dia sangat senang. Aku yakin kakek di alam sana pasti akan senang. Orang-orang bodoh di dalam tadi terus menyebut Angel. Kenapa tidak kamu katakan saja bahwa kamu adalah Angel? Aku ingin bercerai dengan cepat. Kamu dan dia menyusahkanmu. Ketua Fu, ini istriku, harap perhatikan sikapmu. Sebentar lagi akan menjadi mantan istri, bukan? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan.
Aku tidak ingin ada orang lain di sini. Ruochu, aku menunggumu di dalam. Tidak perlu. Status kita sekarang tidak pantas. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskan kakak ipar? Dia yang tidak melepaskanku. Dan menghasut Gu Jiabao untuk merusak lukisanku. Kakak ipar sudah kehilangan kedua kakinya karena kamu. Sekarang kamu ingin dia kehilangan hak mengikuti kompetisi muse? Apalagi, kakakku masih terbaring di rumah sakit, apakah kamu ingin menghancurkan istrinya? Dan satu-satunya anaknya? Di matamu hanya ada anak kakak iparmu. Lalu bagaimana dengan anak kita? Kita masih muda, punya anak adalah urusan nanti. Pada akhirnya, kamu yang bersalah pada kakak ipar. Baiklah. Aku bisa melepaskannya, tapi ada satu syarat. Kamu setuju jika tidak? Aku setuju. Baik. Kita bercerai. Apa katamu? Aku bilang bercerai, surat cerai sudah kukirim padamu. Tolong segera tanda tangani dan kembalikan padaku. Agar proses perceraian bisa cepat selesai. Kamu bercerai denganku demi Fu Changlin? Kenapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri? Apa hubunganmu dengan Suisi sebenarnya? Aku dan kakak ipar bersih, Qi Ruochu. Jangan kira karena kamu bisa melakukan hal kotor. Aku juga bisa melakukannya. Baik, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu adalah cinta pertamanya selama 5 tahun. Ucapanmu, aku kembalikan padamu. Ruochu. Pemilihan akhir akan diacak-acak oleh mereka. 3 hari lagi adalah kompetisi muse. Apa rencanamu? Aku sendiri cukup. Aku percaya pada diriku. Sudah lama tidak melihatmu begitu percaya diri. Angel adalah nama panggung yang diberikan kakek padaku. Aku akan menggunakan nama ini untuk merebut kembali kejayaanku. Jangan robek lukisanku, lukisanku. Kakek, cucumu tidak berguna. Bahkan lukisan terakhirmu pun tidak bisa kujaga. Chia Yuochu, kau membuatku kehilangan muka di pemilihan akhir. Kehilangan kesempatan menjadi rekan Angel. Aku akan membuatmu membayar semuanya. Gadis cantik. Kenapa sendirian mainem di sini malam-malam? Kamu siapa? Aku suamimu, kenapa tidak mengenal suamimu sendiri? Gadis kecil, aku kasih muka malah tidak mau tahu ya? Malam ini aku pasti tidur denganmu. Lepaskan. Berhenti. Jangan pukul lagi. Kak, jangan pukul lagi. Kak, aku salah kak. Lain kali tidak berani lagi. Bagaimana? Tidak apa-apa. Tanganmu. Luka kecil tidak apa-apa. Aku pasti akan menyelidiki ini sampai jelas. Chia Yuochu, kenapa di mana-mana ada pria yang melindungimu? Aku antar kamu pulang. Jangan beritahu orang tuaku. Aku takut mereka khawatir. MM. Kenapa kamu di sini? Oh, ada sesuatu yang penting untukmu. Ini lukisan kakek. Aku menemukan ahli restorasi untuk memperbaikinya dengan cepat. Meski tidak sempurna seperti versi aslinya, tapi masih bisa disimpan. Changlin. Terima kasih. Ada satu hal lagi, kuas lukis kakekmu itu. Besok akan dilelang di pusat seni, keluarga Gu sebagai salah satu pemegang saham lelang juga akan hadir. Kalau kamu tidak nyaman, aku bisa mewakilimu untuk memenangkan lelang kuas itu.
Tidak usah. Kuas kakek itu, aku ingin menang sendiri lelangnya. Untuk kompetisi Muse nanti, aku akan bawa kuas itu. Lelang ini sudah lewat 10 menit. Kenapa belum mulai juga? Baru dapat kabar dari dalam. Putri keluarga Ki, orang terkaya di dunia, akan datang ke lelang. Lelang. Ditunda mulai. Orang terkaya dunia. Pantasan saja. Beichen, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Kenalan baik dengan sang putri itu. Ebio. Aku dan Ruochu belum bercerai. Hush, Chi Ruochu ITU. Cuma kebetulan marga sama dengan orang terkaya, tak punya kuasa. Cuma tahu merayu lelaki, dasar pelacur. Beichen, dengar kata Ebio, kalau kamu bisa dekat dengan putri orang terkaya itu, maka makam leluhur keluarga Gu akan beruntung. Ebio. Aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu lagi dari ibu. Bos Gu, surat cerai sudah kamu tanda tangani. Mau dikirim sekarang? Tunda beberapa hari. Dia kasih kamu minuman apa sih? Keluarga Ki adalah orang terkaya dunia. Kalau aku bisa dekat dengan jaringan orang terkaya itu, Ketua Fu pun tak bisa lindungi. Chi Ruochu SI Manas ITU. Keluarga Ki tiba. Salam, Nona Chi. Wah, aku harus sambut dia baik-baik, banyak kenalan banyak jalan. Ibu, aku juga mau ikut. Wah Nona Ki, ini pertama kali ke sini ya. Aku perkenalkan. Ini Menentuku Suiji. Siram Pelukis Terkenal. Kemarin kita baru ketemu, kan? Kok kamu? Dasar kurang ajar. Kemarin menggoda Ketua Fu, hari ini menggoda keluarga Ki. Entah pakai cara apa. Bahkan berani berpura-pura jadi putri orang terkaya di dunia, Ruochu. Bagaimana bisa kau menjual dirimu demi uang dan kekuasaan? Ini tidak etis. Orang yang kau maksud itu adalah dirimu sendiri, kan? Berani sekali kau memfitnah Yizi. Iji sendirian menunggu rumah kosong bertahan-tahan. Dia juga si merawat anak sulungku, baru-baru ini operasi. Bahkan menyumbangkan ginjal untuk anak sulungku, kau berbohong. Tidakkah kau takut terkena Peter, Ruochu? Bagaimana bisa kau menuduhku seperti ini? Aku sudah banyak menghadapi masalah sendirian di keluarga Gu. Kesucian seorang perempuan itu sangat penting. Bagaimana bisa kau mencemarkan namaku? Kalau aku tidak salah ingat, kau yang lebih dulu mencemarkan namaku. Lelang akan segera dimulai, minggirlah. Kau harus minta maaf pada Yizhi. Tidak menghalangi Lelang. Hah? Ibu, Ki Ruochu, bagaimana bisa kau mendorong ibu? Tidakkah kau tahu berapa usia ibu? Dia langsung memarahiku habis-habisan, menyebutku. Tidak tahu malu. Aku hanya memintanya minggir, sudah sangat sopan padanya. Beichen, lihatlah istri seperti apa yang kau nikahi. Dia bukan istri, dia adalah bintang sial. Kemarilah minta maaf pada ibu. Aku tidak akan minta maaf. Lagi pula kita sudah bercerai, urusan keluarga Gu. Tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salahku yang cacat kedua kaki. Kalau tidak, aku bisa berdiri dan menahan ibu. Ruochu, kita ini saudara ipar. Kau mencemarkan namaku, mendorong ibu, bagaimana bisa kau seperti ini? Apa yang talking kakak, ipar seni benar? Ki Ruochu, apakah kau harus membuat keluarga ini kacau balau baru puas? Bukankah kau sudah banyak berhutang pada kakak ipar? Semua kata-kata baik sudah dia ucapkan, apalagi yang bisa kukatakan? Lelang akan segera dimulai, tolong Tuan Gu minggir. Ibu, kakak ipar, aku pasti akan membuat Ruochu minta maaf pada kalian. Beichen, kau terlalu naif. Kalau sudah begini, masih saja kau tidak bisa melupakannya? Dia hanya sementara. Terbuai oleh dunia luar, dia akan menyadari kesalahannya. Kesalahan apa yang bisa dia sadari? Lihatlah kakak iparmu, kedua kakinya cacat. Kemarin juga karena Ki Ruochu kehilangan posisi sebagai anggota tim Angel. Sekarang dia sendirian membesarkan anak dengan susah payah. Baru saja Ki Ruochu menuduhnya berselingkuh. Nanti kuas lukis milik Master Ki pasti akan kudapatkan untuk kakak ipar. Angel sangat menyukai barang-barang Master Ki. Kuas ini pasti bisa mengembalikan kakak ipar ke kompetisi Muse. Selanjutnya,
Mari kita perkenalkan item lelang pertama. Lukisan Xian Duole, Castle Mandela. Lukisan Xian Duole. Dia adalah pelukis terkenal dari luar negeri. Pantas saja lukisan ini Terlihat sangat mahal, tak disangka muncul di tempat lelang kita. Bingkainya terlihat 70% baru. Goresan catnya kasar dan berantakan hanya bisa menipu orang awam. Tak disangka acara lelang ini ada lukisan palsu yang menyusup. Nanti harus dibereskan. Bu Beichen, di koleksi lukisanku. Kurang jenis yang ini. Lihatlah, APA masalahnya. Yizhi, kau adalah pahlawan keluarga Gu. Lukisan apa yang kau mau? Langsung tawar saja. Apa yang ibu maksud adalah maksudku juga. 10 juta. Seseorang menawar sampai 10 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? Langsung tawar 10 juta, benar-benar royal. Sungguh iri dengan Nona di kursi roda ini. Aku juga ingin lukisan ini, hanya saja masalah uang. Chiayochu. Sama-sama menantu keluarga Gu. Kau minta uang untuk beli baju saja ibu tak izinkan. Sedangkan aku bisa dapat apa saja. Kau selamanya akan kalah olehku. 10 juta sekali. 10 juta, 2 kali. 10 juta. Tunggu. 30 juta. Chiayochu. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Mungkin dari ketua Fu, dia selalu ingin merebut milikku. Apa yang kuinginkan pasti dia rebut, sayang. Yizhi, tenang saja. Lukisan ini, kalau kau mau teruskan saja menawar, aku tak percaya. Ketua Fu benar-benar tertarik pada barang bekas. Chiayochu, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Apakah kau dan Fu Changlin sudah sampai tahap itu? 50 juta. 50 juta. Lukisan ini paling-paling. Di tangan pemilik sebelumnya hanya 30 juta. Ini bukan orang bodoh punya uang banyak apa. Aku seorang pelukis. Aku sangat mengagumi lukisan minyak Sindole. Harga ini, setengahnya adalah penghargaan atas nilai lukisan ini. Setengahnya lagi adalah rasa hormat kepada sang pelukis Xian Duole. Iji di keluarga kami, dia benar-benar hila lukisan. Sebelumnya bahkan ikut seleksi akhir kompetisi Muse. Dan ada juga kakak senior di Sakura. Lukisan yang dia suka, pasti bernilai luar biasa. Pantasan ternyata pelukis besar, maaf sebelumnya. Ruochu sudah menawar sampai harga segini. Kamu masih mau bersaing denganku? 100 juta. Lukisan ini sudah mencapai harga 100 juta. 100 juta sekali. 100 juta 10 juta. Yizhi, beberapa puluh juta masih bisa. Tapi ini sudah ratusan juta, terlalu banyak. Bu, kalau dia masih menawar lagi, aku tidak akan bersaing lagi. Baiklah. 110 juta sekali. 110 juta 2 kali. 3 kali. Aku sudah tahu ketua Fu. Tidak bisa memberikan Kiruochu uang sebanyak ini. Kiruochu di mata orang lain. Paling-paling hanya mainan. Selamat, kamu memenangkan lukisan ini. Itu semua berkat Beichen. Kalau bukan karena Beichen. Berani menghabiskan uang sebanyak itu untukku, aku tidak berani menawar. Wah, hubungan kakak ipar dan adik iparmu sangat baik. Ruochu, kamu tidak perlu bersikap sinis seperti ini. Kakak ipar sudah berkorban banyak untuk keluarga Gu. Ini memang seharusnya untuknya. Aku tidak bersikap sinis. Aku hanya tulus mendoakan keluarga Gu selalu kompak. Chiayochu. Sugar Daddy MU hanya mau memberimu uang segini ya? Maaf ya, lukisannya aku yang dapat. Lukisan ini hanya sampah. Untuk apa aku berebut sampah denganmu? Kamu. Barang lelang berikutnya adalah kuas yang digunakan oleh Master Qi almarhum. Master Qi adalah maestro lukisan Tiongkok, kuas beliau. Bernilai sangat tinggi memang, ya, kuas ini di Tiongkok. Nilai koleksinya sangat penting, aku tawar 100 juta. Aku tawar 130 juta. 150 juta, kuas ini harus aku dapatkan. Hanya dengan mendapatkannya, aku baru saja mendapat kesempatan untuk memiliki Angel sebagai rekan satu tim. Nanti, apapun hasilnya di kontes Muse, reputasi dan statusku akan naik ke level yang lebih tinggi. 1 miliar.
1 miliar, ini harga yang sangat mahal. Aku bahkan tidak pernah bermimpi melihat uang sebanyak ini. Bagaimana dia bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Yichi, ibu tahu kuas ini sangat penting bagimu. Tapi 1 miliar ini terlalu banyak. Dan kita, keluarga Gu, tidak punya. Dia, Kirochu, pasti tidak punya. Nanti dia tidak bisa membayar uang sebanyak itu. Kuas ini mungkin juga akan menjadi milikku. Hirochu tidak memiliki dasar melukis sama sekali. Mengapa dia menginginkan kuas ini? Apakah dia benar-benar berpikir aku punya hubungan dengan kakak ipar? Cemburu saja. Easy, tunggu dan lihat saja. Dia pasti tidak bisa membayar uang itu. Nanti lihat bagaimana dia menghadapinya. Pembayaran 1 miliar berhasil. Bagus sekali. Akhirnya aku mendapatkan kuas kakek. Kuas milikku. Kembalikan kuasmu, bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Benar-benar menjara kamu sama seperti Iji. Seorang pelukis yang dihormati. Ini kuas yang kubeli di lelang. Atas dasar apa kalian merebutnya? Karena kamu menghancurkan kedua kaki Iji. Membuatnya dipermalukan di acara final. Nenek bilang kuas adalah milik pelukis, bukan milik perempuan. Wah, Jabao benar sekali. Pulang nanti nenek akan memberimu hadiah kepiting besar. Kembalikan padaku. Kembalikan kuasku. Rochu, Jabao masih enak-enak. Bagaimana bisa kamu merebut barang anak kecil? Jauhkan dirimu dari cucuku. Pamanku, wanita jahat itu menggangguku. Mengganggu ibu, dia bahkan ingin memukulku. Ada APA. Aku. Pei Chen, Aku dan ibu hanya mengatakan beberapa ketidakadilan untukmu. Kamu begitu baik pada Ruochu. dia langsung pergi dengan orang kaya. Tidak disangka Ruochu datang memukul kami. Jelas-jelas kalian yang merebut milikku. Kakak. Apakah kakak ipar dan Jiabao akan berbohong? Masih ada kuas, ini kuas tangan Kikuo. Bagi kamu sama sekali tidak berguna, kenapa kamu harus merebut sesuatu yang kakak ipar inginkan? Ini kuas yang aku menangkan lelang. Berguna atau tidaknya bagiku, bukan urusanmu. Kiruochu, aku dan kakak ipar bersih. Kamu tidak perlu meragukan hubunganku dengan kakak ipar. Kuas ini biarlah digunakan oleh kakak ipar. Dia sudah karena kamu kehilangan kesempatan menjadi rekan Enjo. Jika tidak menggunakan kuas ini untuk memperbaiki, apakah kamu ingin dia melewatkan kompetisi muse dan menyesal seumur hidup? Menurutmu, seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan lukisan asli dan palsu, punya kemampuan untuk ikut kompetisi muse? Apa maksudmu? Lukisan minyak yang baru saja dia dapatkan dari lelang, itu palsu. Menurutmu, dengan kualitas seperti itu, meski dapat kuas tangan Kikuo, apakah benar-benar berguna? Apa yang kamu omongkan? Lukisan ini, bagaimana mungkin palsu? Are you Ochu? Bagaimana kamu bisa meragukan profesionalismu? Ingin menghancurkan mimpiku. Tidak perlu mengalahkan kelas yang tidak mesak aku. Membuktikan lukisan ini palsu sangat mudah. Apa yang kamu lakukan? Ini lukisan minyak bernilai 1 miliar. Kalau rusak, apakah kamu bisa mengganti? Jika kalian cukup mengenal pelukis Sinduole ini, harusnya tahu semua karya ciptaannya di bagian belakang. Ada cap tanda tangan. Tapi di belakang ini tidak ada apa-apa. Bingkai ini juga model tua tahun 23. Orang awam ngerti apa? Yang kukatakan ini bisa diverifikasi di internet. Meski aku tidak mengerti, tanpa dua hal ini, bagaimana kalian bisa membuktikan lukisan ini asli? Pei Chen, Ruochu, bagaimana bisa memperlakukanku seperti ini? apakah mimpi melukisku selama ini sia-sia? Chiruochu. Belum lagi apakah informasi di internet bisa dijadikan bukti? Kakak ipar karena kamu jadi seperti ini. Tidakkah kamu merasa sedikit bersalah? Kuas ini kepetaskan untuk digunakan kakak ipar dulu. Aku tidak mau. Aku tidak menjadi kelas seperti dia, yang tidak punya bakat melukis sama sekali, sembarangan menodai kuasku. Jangan kamu bicara seperti itu tentang ibuku. Kamu seharusnya tidak menghina kakak ipar seperti ini. Mengapa aku tidak ditahu sebelumnya tentang kedatangan masalah? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Nona besar, Nona besar. Nona besar, apakah Anda baik-baik saja? Aduh, Ibyo, Bagus sekali kamu Kiruochu. Belum sampai 1 hari. sudah menggoda pria baru. Kamu lucu atau tidak sih, Ruochu? Bagaimana bisa kamu merendahkan dirimu sendiri seperti ini? Tidakkah kamu tahu Beichen terus menunggumu? kakak ipar. Jangan bicara untukku, Hirochu. Kita belum bercerai. Kamu tidak sabar, tapi beberapa hari ini tidak akan membuat perbedaan. Pikirkan apa yang kamu mau hari ini jika kalian tidak mengembalikan kuas itu padaku. Jangan harap bisa pergi.
Besar sekali mulutmu. Aku beritahu kamu. Kuas ini diberikan kepada Yizi. Baru bisa digunakan dengan maksimal. Di tanganmu sama saja dengan sampah. Ayo mulai. Mulai hari ini, semua investasi keluarga Gu akan dikembalikan sepenuhnya. Kalian tidak akan lagi memiliki status sebagai pemegang saham. Apa? Aksi. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Kakak Ipar. Masalah kuas hari ini adalah kesalahan Ruochu yang tidak mengerti. Tidak apa Beichen. Ini salahku yang tidak berguna. Tidak bisa melindungi kedua kakiku sendiri. Dan melewatkan final penghargaan Muse. Sekarang bahkan Kuas pun. Samuel salah wanita jahat ITU. Paman Gu, kamu harus membela aku dan ibu. Beichen, Hiroju sudah melakukan begitu banyak hal-hal yang menyakiti kakak iparmu. kamu harus memberinya penjelasan. Kakak Ipar, besok aku akan membawamu ke lokasi kompetisi Muse. Selama bertemu Angel, masih ada kesempatan. Baik, jika tidak bisa. Aku sudah puas bisa melihat idolaku bertanding selama hidupku. Terima kasih Beichen, pada akhirnya. Semua ini adalah dosa Kirochu. Kalau tidak, keluarga kami Iji. Seharusnya dia adalah bahan peserta lomba. Kok malah jadi penonton? Beichen, menurutku Kirochu bisa bertindak semena-mena. Semua itu karena keahliannya diranjang. Kamu harus menceraikannya. Baik. Mama, Paman Gu sudah bercerai. Apa dia bisa menikah denganmu sekarang? Ayah, Nona, kuas lukis kakekmu. Nona, sudah 5 tahun kamu tidak menyentuh kuas, kenapa tiba-tiba? Aku ingin ikut kompetisi Muse kali ini. Aku akan membawa kuas kakek untuk merebut kembali medali emas Muse. Benarkah? Bagus sekali. Beberapa tahun terakhir, penghargaan Muse selalu didominasi oleh lukisan-lukisan asing. Aku akan menyaksikan Nona merebut kembali kejayaan untuk Tiongkok kita. Kenapa tidak angkat teleponku? Ingat statusmu, kau hanya mantan suamiku. Aku tidak percaya kau terlibat dengan pria-pria itu. Asal kau bilang tidak, aku percaya. Aku memang tidak terlibat dengan mereka, tapi aku juga tidak tertarik padamu. wah Yizi, pakai baju ini. Besok Angel. Pasti langsung melihatmu di keramaian. Beichen, Bagaimana menurutmu? Bagus. Kompetisi Muse tahunan resmi dimulai. Peserta paling populer saat ini adalah juara bertahan 4 kali. kompetisi Muse memang beda, dekorasinya. Paling tidak menghabiskan miliaran. Bu, kompetisi Muse disponsori keluarga Ki, orang terkaya dunia. Tante Miwa. Hari ini putri keluarga Ki juga akan datang. Akhirnya bisa melihat wajah asli putri keluarga Ki. Bisa memotret peserta kompetisi Muse. Kenapa dia? Aryo Ochu. Kenapa dia datang? Pasti pakai siasat licik. Masa ibu rumah tangga bisa ikut kompetisi Muse? Masalah lelang kemarin. Dia menyuruh orang mengusir kita. Belum aku minta pertanggungjawabannya. Kali ini kita hitung semuanya. Kau mau apa? Kurasa kau sudah tidak tahu malu. Dapat peserta seperti apa kau ini, tidak sadar diri. Berani-beraninya datang. Yang benar akan terbukti sendiri, tidak perlu membuktikan. Minggir. Ruochu, ibu tidak bermaksud jahat. Kalau bukan karena kau yang membuatku kehilangan kedua kakiku dan tidak bisa Menjadi rekan setim Angel. Ibu juga tidak akan marah padamu. Kau kehilangan kedua kakimu karena kau sendiri terjatuh dari tangga. Kau tidak bisa menjadi rekan setim Angel, karena kemampuanmu tidak memadai. Apa hubungan semua ini denganku? Ruochu, kita ini saudara ipar. Apakah begitu sulit bagimu untuk mengaku salah padaku? Chirochu, kau berani sekali. Berani berbicara seperti itu pada Yizhi. Ayo lihatlah semuanya. Xiao Yi adalah wanita yang naik jabatan karena laki-laki. Demi nama dan uang, dia bisa melakukan apa saja. Sudah menikah masih bergaul tidak jelas dengan banyak pria.
Sekarang bahkan membuat kakak iparnya menjadi seperti ini. Kasihan Yizhiku, yang seharusnya seorang pelukis hebat. Sekarang hanya bisa menjadi penonton di kompetisi muse, sementara dia, orang awam yang hanya bisa mencuci dan masak, hari ini tiba-tiba berubah menjadi peserta kompetisi muse. Adilkah ini? Dia sama sekali tidak layak ikut kompetisi muse. Hari ini aku akan melaporkannya di depan semua media. Ada kecurangan dalam partisipasi Kirochu di kompetisi muse. Tante, jangan bercanda. Kompetisi muse adalah kompetisi tingkat dunia. Siapa yang berani curang? Bicara tanpa bukti, lihat saja kompetisi muse sebelumnya. Tidak ada yang bisa ikut sebagai peserta tanpa kemampuan. Orang di depan kalian ini bukankah contohnya? Dia adalah mantan istri keluarga Gu, sekarang demi uang. Tidak tahu pakai cara apa yang tidak senonoh, merayu pria. Merebut posisi yang seharusnya milik menantu perempuanku. Apa maksudmu? Ikut kompetisi muse adalah mimpiku seumur hidup. Ruochu, kalau kau tidak mendorongku jatuh dari tangga, tidak menghalangiku di seleksi akhir. Untuk menjadi rekan setim Angel, aku hari ini tidak akan hanya bisa menjadi penonton. Nonaki, apakah yang mereka katakan benar? Benar, aku memang pernah menjadi menantu keluarga Gu. Tapi aku sama sekali tidak menggunakan cara yang hina untuk merayu pria. Dia yang memfitnah. Soal dia tidak bisa ikut kompetisi muse, itu karena kemampuannya tidak cukup. Tidak ada hubungannya denganku. Bagus, aku sudah melihatnya berapa kali. Dari keluarga Qi sampai bos lelang, tidak ada yang tidak kau santap. Kau adalah wanita yang bisa dimiliki siapa saja. Merusak nama baik keluarga Gu. Apa buktimu yang bisa membuktikan ini? Aku punya. Ayo Ochu. Awalnya aku tidak ingin menunjukkan foto ini. Tapi kamu benar-benar keterlaluan. Buktinya jelas, kamu tidak bisa mengelak lagi. Benar-benar tidak tahu malu. Menurutku, dia harus didiskualifikasi dari kompetisi. Biarkan adik di kursi roda yang ikut, Ruochu. Kompetisi muse adalah impianku. Di sana ada idolaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kompetisi muse. Benarkah? Kurasa kamu hanya iri. Selalu berusaha menjeratku. Ruochu, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? 5 tahun ini, di mana aku tidak mengalah padamu? Mengalah? Mencuri suamiku juga disebut mengalah? Aku tidak mau bertengkar denganmu, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya menjelek-jelekan aku, menginjak-injakku. Kamu masuk kompetisi muse dengan trik kotor, masih berani bicara? Aku dan Fu Changlin adalah teman sejak kecil. Waktu itu di Basem, aku dijebak oleh orang yang disuruh Suishi, mabuk dan hampir kehilangan kehormatan. Saat bangun, kakiku lemas. Tak sengaja terjatuh ke pelukan Fu Changlin. Teman sejak kecil? Siapa kamu? Pantaskah disebut teman sejak kecil dengan penerus keluarga Fu yang terdidik? Jika kalian tidak percaya, aku bisa menunjukkan rekaman CCTV dari bar itu sebagai bukti. Ruochu, kakak ipar memang salah. Tapi aku juga ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin kamu mempermalukan Tiongkok. Apalagi yang kamu perankan. Buktinya ada di tanganku. Shirwachu, APA lagi yang kamu jengin? Kamu mempermalukan kakak ipar di depan banyak orang. Keterlaluan. Wanita jahat, jika kamu ganggu ibuku lagi, aku tidak akan tinggal diam. Siapa? Bu Beichen, kamu yang punya 4 mata. Mata mana yang melihat aku mengganggunya? Kamu sangat buru-buru. Orang yang tidak tahu pasti mengira dia adalah kekasih lamamu, bukan kakak iparmu. Ruochu, bagaimana bisa kamu bicara sembarangan? Aku dan Beichen bersih. Dia merawatku hanya karena menghormati kakak. Kamu sendiri yang tidak bermoral, berani menyuda Yizhi. Tidak tahu siapa yang mencuri kesempatan Yizhi ikut kompetisi muse. Tidak menyangka wanita ini terlihat cantik, tapi di balik layar melakukan hal-hal buruk, sungguh tidak tahu malu. Jika aku jadi dia, aku tidak akan berani ikut kompetisi muse. Dia pasti sudah tidur dengan banyak pria untuk bisa dapat posisi ini. Orang yang suka cari jalan pintas seperti dia harus diusir. Shirwachu, kamu harus minta maaf kepada kakak ipar sekarang. Aku masih bisa memberimu sedikit toleransi terakhir. Agar kamu keluar dari kompetisi muse. Tidak perlu. Aku datang ke kompetisi muse dengan jujur. Tidak perlu bergantung pada siapapun. APA. Ruochu, kamu tidak perlu memaksakan diri. Aku tahu sebagai orang awam, belajar melukis tidak mudah. Tapi kompetisi muse bukan main-main. Kalau kalah di atas panggung, ini akan mempermalukan seluruh negara kita. Nona ini benar. Mengikut sertakan orang yang tidak bisa apa-apa dalam kompetisi muse. Bukankah ini mempermalukan negara kita? Bagaimana dengan keluarga Qi, penyelenggara kompetisi muse? Keluarga Qi melindungi peserta. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Keluarga Qi harus memberikan penjelasan kepada kami. Ochu. Kamu masih bisa pergi sekarang.
Nanti saat keluarga Qi datang, dengan banyaknya massa yang protes, kamu tidak akan mendapat keuntungan. Apa yang bisa dilakukan keluarga Qi sekalipun mereka datang? Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bersikeras. Sudah ada orang yang memberitahu penyelenggara, saat keluarga Qi datang, pasti akan mengusir orang yang tidak pantas seperti kamu. Dari kompetisi Muse, Aryochu, dalam hal melukis, kamu tidak perlu bersaing denganku. Kalau sampai menyinggung keluarga Qi, itu seperti telur melawan batu. Kamu akan di blacklist selamanya dari kompetisi Muse. Kalau begitu, aku harus berterima kasih atas pengertianmu. Kalau kamu mengerti niat baikku, itu lebih baik. Kalau begitu, aku akan berdiri di sini sampai keluarga Qi datang. Sampai kapan kamu akan terus bersikeras? Kamu masih merasa kesalahanmu belum cukup banyak? Masalahnya sudah besar. Kalau aku tidak berdiri di sini, bagaimana bisa diselesaikan? Masalahnya sudah besar. Kalau aku tidak berdiri di sini, bagaimana bisa diselesaikan? Ikut aku. Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Qi Aryochu. Sebentar lagi keluarga Qi akan datang. Kamu masih mau menyinggung orang terkaya di dunia? Ayo. Urusanku tidak perlu kamu campuri. Nona Qi, dengan pria mana kamu? Bisa masuk ke kompetisi Muse? Nona Qi, sebagai menantu keluargaku, tapi sering menjebak kakak ipar. Anda tidak takut karma? Jangan sentuh aku. Chiaryochu, hari ini adalah hari kehancuranmu. Bicaralah, Nona Qi. Pergi. Jangan rekam aku. Pei Chen. Aku takut, jangan pergi. Baik. Menurutku, orang yang naik jabatan dengan tubuhnya seperti ini, harus dilucuti pakaiannya, lihat tubuhnya. Betapa kotornya dia, benar-benar. Lepaskan. Keluarga Qi tiba. Tuan Qi, keluarga Anda sebagai orang terkaya di dunia. Tapi dalam kompetisi Muse, melindungi seorang peserta tanpa kemampuan melukis, mengapa ini terjadi? Tuan Qi, Nyonya Qi, bisakah kalian memberi kami jawaban yang memuaskan? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Ayahku adalah Qi Guosho. Aku akan mewarisi tekadnya. Kecurangan tidak boleh terjadi dalam kompetisi Muse. Ada saksi langsung, buktinya jelas. Tuan Qi, apakah ini pembelaanmu? Atau kau takut? Nyonya Qi tahu kau selingkuh? Aku tahu betul seperti apa suamiku. Fitnahan kalian. Hari ini akan kutuntut secara hukum. Aku akan membuat kalian bertanggung jawab secara hukum. Beijen, ini kesempatan emasmu. Asal kau mengaku Chiroachu. Keluarga Qi Demigengsia akan memberi kita hadiah. Keluarga Gu. Ibu, aku tidak bisa melakukan ini. Minggir, kalian menghalangi kami. Tuan Qi, Nyonya Qi, aku adalah saksi itu. Chiayochu ITU benar-benar menyusup ke kompetisi Muse, berpura-pura jadi peserta. Tapi aku yakin ini tidak ada hubungannya dengan kalian, itu semua wanita itu yang diam-diam mengganti peserta. Apa katamu? Aryochu. Ruachu sekarang di mana? Wah, Nyonya Qi, jangan buru-buru menghukum orang. Ruachu, minggir. Ibu di sini. Nyonya Qi, apakah kau salah orang? Dia itu peserta yang masuk lewat belakang. Dengarkan baik-baik. Dia bukan peserta yang masuk lewat belakang. Bukan juga wanita yang memanfaatkan keluarga Qi. Dia adalah anggota keluarga Qi kami. Siapa yang menyebarkan rumor? Kilya. Tuan Qi, kami tidak membuat rumor. Semua itu dikatakan oleh keluarga mantan suaminya. Bos Qi, sudah lama mendengar nama besar Anda. Saya Sui. Tidak ada yang peduli siapa namamu. Kiruochu yang sudah bekas saja bisa. Kenapa aku tidak bisa? Tuan Qi, bahkan keluarga Qi sekalipun punya kebiasaan aneh, suka dengan orang yang sudah menikah sekali. Sepatu bekas. Tidak boleh begitu melindungi Kiruochu. Mengganggu menantu saya. Sepatu bekas apa susah dicari? Aku bisa cari 10.000 untuk kalian. Ebyo. Beijen, kamu masih sayang wanita ini? Dia hanya pembuat masalah. Ibu sudah mengirimkan surat cerai kalian. Ibu, apa yang kau katakan? Hemu dan Kiruochu sudah tidak ada hubungan lagi. Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Ebyo. Kamu memukulku, aku yang akan memukulmu. Dia ini yang menggoda suamimu untuk naik jabatan. Si manis yang menyusup ke kompetisi Muse. Kamu salah memukul orang, bukan? Esai Manes. Dia adalah putriku yang kukandung selama 10 bulan. Nyonya Qi, bagaimana bisa kau memukul ibuku senaknya? Ibuku juga melakukan ini untuk kebaikanku. Later Belakang, Chiruachu. Sudah kuselidiki. Dia hanya yatim piatu. Kenapa kau berbohong?
Aku akan mengakui si manis sebagai putriku? Matamu benar-benar buta. Istri yang menemanimu 5 tahun, kau tidak mau. Putriku Ruochu adalah manusia yang hidup. Dia sia-sia disiksa olehmu selama 5 tahun. Dia benar-benar putrimu? Bagaimana mungkin dia adalah putri orang terkaya di dunia? Dia melayaniku di keluarga Gu selama 5 tahun. Menyajikan teh dan air. Seperti pelayan. Tidak percaya? Hari ini akan kuperlihatkan. Ini foto keluarga yang selalu kubawa. Putriku yang sangat berharga, kau berani memperlakukannya seperti pelayan? Dia benar-benar putri sulung keluarga Qi. Ibu, sudah berlalu. Aku hanya tidak rela melihatmu seperti ini. Are you Ochu? Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu dan tidak memberitahuku? Itu karena dia bodoh. Dia naif berpikir. Cinta sejati bisa mengalahkan segalanya. Dia hanya ingin memiliki pernikahan yang murni denganmu. Dan kamu? Selama bertahun-tahun, kalau bukan karena bantuan diam-diam dari keluarga Qi, keluarga Gu tidak akan seperti sekarang. Pantasan semua mitra kerja baru-baru ini membatalkan kontrak. Ruochu. How's happening ini? Kenapa baru sekarang kamu beritahu ibu? Kamu adalah putri keluarga Qi. Mana mungkin ibu tega membiarkanmu bercerai dengan Bei Chen? Lepaskan! Sekarang sentuhanmu saja membuatku mual. Baru saja kamu di depan semua orang. Untuk membela Suishi dan memfitnahku. Kamu bahkan ingin memukulku. Apa kamu lupa semua yang baru saja kamu katakan? Ruochu, ibu minta maaf tentang hal ini. Ruochu, ibu salah dalam hal ini. Keluargamu sangat kaya. Kaki Yizhi pasti akan sembuh. Dan juga kompetisi muse. Asal keluarga kalian mau membantu, Yizhi dia. Sungguh lucu. Baru saja kamu bilang aku berpura-pura jadi peserta. Sekarang kamu malah ingin memanfaatkan keluarga Qi untuk curang. Jauhkan dari putriku. Orang keluarga Gu tidak berhak menyentuh putriku. Bei Chen, ini salah ibu, kalau bukan karena ibu. Pernikahanmu dengan Ruochu tidak akan bercerai. Ibu, ini bukan salahmu. Ibu hanya menyesal. Kalau dipikir-pikir lagi, Ruochu adalah menantu yang sangat baik. Sekarang bicaranya manis. Ketika Ruochu meninggalkan rumah sakit dulu, tangannya hampir cacat. Dan kehilangan anak pertamanya, Nyonya Qi. Aku tahu kamu memandang rendah keluarga Gu, tapi ibuku sudah minta maaf. Seberat apapun kesalahanmu, lihatlah betapa tulusnya ibuku. Seharusnya kamu mengizinkan Ruochu kembali. Lagi pula, wanita yang sudah menikah 2 kali. Kurang ajar. Jangan bilang putriku sudah bercerai sekali. Walaupun sudah bercerai 10 kali. Atau 100 kali, tetap akan banyak yang mengejarnya. Kill Yargagu. Siapa kamu? Are you Ochu? Kamu juga berpikir begitu? Benar, jika bisa memilih lagi. Aku lebih memilih tidak pernah menikah denganmu. Jadi, kau jelas bisa memanggil dokter terbaik, memberi kompensasi pada kakak ipar. Tapi kau tidak melakukannya. Kau mengacaukan keluarga Gu. Hanya untuk bercerai denganku. Bu Beichen, dengarkan baik-baik. Ucapanmu ini sangat konyol. Ibu, kita tidak membutuhkan mereka. Asalkan dalam kompetisi musik kali ini, Angel berkesempatan melihat karyaku. Dia pasti akan mengagumiku. Nanti keluarga Gu juga akan menjadi keluarga seni terhormat. Yizhi, kau memang paling mengerti. Hah? Orang terkaya di dunia? Kami tidak butuh. Putriku adalah... Ibu, jangan hiraukan mereka. Sekarang yang penting kompetisi, aku harus segera mempersiapkan diri. Baik, hampir lupa hal penting. Ini berkaitan dengan wasiat kakekmu. Nanti kita hitung lagi dengan kalian. Pergi. Jia Yoju, walaupun kau putri keluarga Qi, APA lagi, aku tidak akan membiarkanmu menonjol dalam kompetisi musik ini. Sebaliknya, aku akan membuatmu menjadi aib bagi Tiongkok. Minggir. Ruochu, ini kesempatan terakhir untukmu. Asalkan kau mau minta maaf pada kakak ipar. Posisimu sebagai Nyonya Gu tetap akan dipertahankan. Kau pikir aku masih menginginkannya? Ruochu, aku tahu kau mencurigaiku. Punya hubungan tidak jelas dengan kakak ipar sebelumnya. Tapi itu semua sudah berlalu. Asalkan kau mau mengakui kesalahan. Kita akan punya anak sendiri di masa depan. Bu Beichen,
dengarkan baik-baik. Tidak akan ada anak antara aku dan kau. Tuan Gu, tolong jaga sikap. Dulu Luochu. Bersedia menunggumu selama 5 tahun. Sekarang tidak ada yang bisa menghalangi kecemerlangannya. Silakan peserta final tampil. Semangat, semangat, semangat. Kakek, kali ini cucumu pasti akan mewujudkan wasiatmu. Ada apa dengan peserta dari Tiongkok? Sudah lama menunggu tapi belum mulai melukis. Sudah setengah jam berlalu. Benar? Peserta dari negara tetangga Jepang sudah mulai menggambar sketsa. Kukira sahibat APA, ternyata anak didik keluarga Cihanya begini. Anaknya juga biasa-biasa saja. Bu, jangan bicara yang tidak-tidak. Siapa suruh dia mempermalukanku di depan banyak orang tadi? Kalau dia mau pulang, setidaknya harus memberiku 1 miliar. Kalau tidak, aku tidak setuju. Ruochu sudah bukan Ruochu yang dulu lagi. Soal dia menyakiti Yizhi. Aku ingat betul. Nanti setelah kompetisi musik selesai, aku pasti akan menentap balas. Cirochu, pelukis sehebat apapun, tanpa kuas pasti akan jatuh di dunia seni. Yang tidak bisa kudapatkan, kau juga jangan harap bisa mendapatkannya. Waktu menggambar tersisa 15 menit lagi. Kedua peserta harap memanfaatkan waktu dengan baik. Orang Tiongkok hanya menyisakan sampah seperti kalian. Di mana Angel? Surya bertanding denganku. Waktu pertandingan belum habis, aku belum kalah. Lukisan minyakku nomor 1 di dunia. Lukisan tradisionalmu, kecuali ada Angel. Tidak mungkin mengalahkanku, orang sakit Asia Timur. Wasted. Sepertinya sudah bisa diumumkan kalau aku pemenangnya. Peserta ini, tolong patuhi aturan. Orang Tiongkok yang kolot dan bodoh. Juara kompetisi musik 4 tahun berturut-turut, memang ada kemampuannya. Hanya saja maknanya. Sudah 5 tahun, apakah benar negara kita tidak ada yang bisa menyelamatkan keadaan? Ayam yang kepalanya terpotong ini adalah masa depan dunia seni Tiongkok. Waktu sudah sangat mepet, tinggal 15 menit lagi. Apakah peserta dari Tiongkok bisa menyelesaikan lukisannya? Kurasa dia sama sekali tidak bisa melukis. Kalau tidak, ngapain ragu-ragu begitu lama? Bu. Tidak perlu meninggikan semangat, orang lain dan merendahkan diri sendiri. Dia orang kita? Ruochu terlalu percaya diri. Aku sudah lama menasehatinya. Sekarang dia mempermalukan seluruh Tiongkok. Sayangnya aku hanya bisa melukis, tapi tidak bisa memberikan kontribusi untuk Tiongkok. Kakak ipar, tahun depan pasti bisa ikut kompetisi musik. Ayah, Yizhi, tahun depan kau pasti akan menjadi rekan Angel. Juara kompetisi musik, nanti. Kau harus membanggakan keluarga Gu. Bu, Beichen, aku pasti bisa. Kali ini gagal, tahun depan aku akan berusaha 2 kali lipat. Berusaha tidak mempermalukan negara Hua. Seorang pelukis yang menyerahkan kertas kosong di atas panggung hanya akan di blacklist oleh industri. Maafkan aku, kakek. Apa yang terjadi? Kenapa dia memetakan kuas? Ini dia ingin melukis dengan gagang kuas. Coret-coret tinta ini terlalu sembrono. Apa bisa menghasilkan lukisan bagus? Menurutku waktu tinggal 15 menit lagi. Gagang kuas tidak bisa dipakai. Lebih baik kau berhenti berusaha. Bahkan jika bisa melukis, gagang kuas seperti ini bisa menghasilkan karya bagus apa? Lebih baik kau menulis kata menyerah dengan gagang kuas di atas kertas. Sebelum saat terakhir, aku tidak akan menyerah. Ini adalah prinsip yang diajarkan kakek padaku. Pasti ada yang salah. Kalau tidak, Ruochu tidak akan mematahkan kuas pemberian kakeknya. Putri kita sudah dewasa. Setelah 5 tahun berproses, dia menjadi semakin mandiri dan tangguh. Kita harus percaya padanya. Paman Ki, Bibi Ki, ini ada orang yang ingin menghancurkan wajah negara Hua. Aku akan menyelidikinya. Baik, lakukanlah.
Waktu habis, hasil lomba akan diumumkan sebentar lagi. Lukisan dengan kuas patah dan coretan tinta. Bagaimana hasil akhirnya nanti? Dunia seni Hua benar-benar tidak ada harapan juara tahun ini. Menurutku tetap Mu Chunzai. Chiaryuo Chu. Kau kalah. Nona Su, ikut kami sebentar. Aku tidak mau berjabat tangan dengan orang yang kalah, meskipun kau bisa menang. Juara kompetisi Muse tahun ini tetap milikku. Seperti kata pepatah, sebelum saat terakhir. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Perwakilan negara Hua yang dikirim semakin buruk setiap tahun. Selain uang dan tenaga, tidak ada satupun talenta yang dihasilkan. Lukisan tradisional Lembek, seperti ayam 5. Menurutku ketua asosiasi seni Hua. Seharusnya aku yang memimpin. Baik, jika pemenang penghargaan Muse tahun ini tetap kau, maka posisi ketua asosiasi seni Hua akan kuserahkan padamu. Cepat kemari, mulai hari ini. Asosiasi seni Hua akan menjadi wilayah negara Yinghua. Aku akan menghilangkan lukisan tradisional Hua, hanya menyisakan lukisan minyak. Kenapa tadi kau tidak membantahnya? Ada pepatah Tiongkok, jika ingin menghancurkannya, biarkan dia menjadi sombong. Tenang, aku tidak akan membiarkan budaya Hua dicapok oleh budaya asing manapun. Aku percaya kamu. Bagaimana kabar penyelidikan tentang kuas? Sudah jelas. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian, biarkan aku pergi. Aryo Chu. Benar-benar kamu. Meskipun kamu biasanya tidak suka padaku, kamu tidak bisa menculikku. Beijing dan yang lain akan mencariku. Aku mencari kamu hanya untuk satu hal, aku sudah memeriksa rekaman CCTV. Hanya kamu yang masuk dan keluar dari ruang istirahat Ruochu. Kakimu sebenarnya tidak apa-apa. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Mama, Beijing, cepat tolong aku. Mama. Suizi, kamu ternyata demi kepentingan pribadi, menghancurkan kuas yang diberikan kakekku padaku. Apalagi kompetisi musik ini berkaitan dengan kehormatan Tiongkok. Kamu berani melakukan hal seperti ini. Kamu, jangan memfitnahku. Bagaimana bisa aku tidak peduli dengan kehormatan Tiongkok? Video ini adalah buatan kalian sendiri. Aku beritahu kamu, ini melanggar hukum. Kalian cepat lepaskan aku. Kamu berani memukulku? Tamparan ini karena kamu menghancurkan peninggalan kakekku. Satu-satunya kuas yang dia tinggalkan untukku. Tamparan ini karena kamu hampir menghancurkan kehormatan Tiongkok. Tamparan terakhir ini karena kamu pura-pura cacat. Membahayakan aku dan bayi dalam kandunganku. Kamu jangan keterlaluan. Kenapa? Tidak bisa berpura-pura lagi? Kakak Ipar. Mama. Pei Chen. Ketua Fu bekerja sama dengan Ruochu, mereka berdua memfitnahku. Mengatakan aku melakukan sesuatu pada kuas Ruochu. Chiaryuochu. Kakak ipar cacat kaki, tidak bisa lepas dari perawatan orang. Bagaimana bisa kamu mencurigainya? Kamu bahkan membawanya ke tempat seperti ini tanpa izin. Jika sesuatu terjadi pada kakak ipar, bagaimana aku bisa menjelaskan pada kakak? Baiklah. Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu kakak ipar baikmu. Bagaimana dia bisa berdiri dan menghancurkan kuasku? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kakak ipar bisa berdiri? Dr. Chin. Surat diagnosa jelas mengatakan, kakak ipar cacat seumur hidup. Ini bagaimana mungkin? Yizhi jelas adalah menantu yang baik hati. Bagaimana mungkin dia menipu kita? Pei Chen, Ibiu. Video itu dibuat oleh mereka, kalian tahu. Kaki saya terluka seumur hidup, saya tidak bisa berdiri lagi. Ya, Pei Chen. Jangan sampai kamu terhasut oleh wanita lisik ini. Keluargaku harus bersatu. Kakak iparmu bahkan mendonorkan ginjal untuk kakakmu. Aku tidak percaya. Baik, hari ini aku akan menjelaskan semuanya. Akan perlihatkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh kakak iparmu yang baik itu. Semuanya. Beijing, tolong aku. Aku takut pada ibu. Yichi, Kakamu, Ada APA. Kakak ipar, kakakmu cacat, APA. Tidak hanya kakinya yang baik-baik saja, ginjalnya juga utuh seperti semula.
Apa maksudmu? Aku jelas melihatnya masuk ke ruang operasi. Yang mengoperasi adalah Dr. Qin, kan? Lihat baik-baik. Kakak iparmu yang baik, menantumu yang baik. Dia melakukan banyak hal di belakang kalian. Bei Chen, bukan seperti itu, sungguh. Ibu, telepon, Nyonya Gu, bersiaplah secara mental. Putra sulungmu, Gu Beiyan, 3 menit yang lalu dinyatakan meninggal. Kau ini. Dulu kau dan Dr. Qin bekerja sama menipu nenek tua ini. Anakku jelas baik-baik saja di rumah sakit, bagaimana bisa tiba-tiba meninggal? Ibu, bukan seperti itu, Ibu. Kau kejam sekali, aku akan mencekikmu. Ganti anakku. Ibyo, Aku bahkan memperlakukanmu begitu baik. Ibu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Apa ini? Anak kita. Kau masih ingat hari ketika aku dan Suisi jatuh dari tangga? Kau membawanya pergi, sementara aku hanya bisa menatap. Anak kita meninggal. 5 tahun tidur bersama. Kau bahkan tidak percaya padaku. Ruochu, kau membohongiku, kan? Kita masih punya 1 anak lagi. Sekarang, aku sangat bersyukur anakku tidak ada. Karena kau tidak layak menjadi ayah bagi anakku. Karena dia pura-pura cacat, kau membuat tanganku hampir hancur di rumah sakit. Kau membuat harga diriku diinjak-injak di pameran seni. Dan kau menyebabkan anak kami meninggal dalam kandungan. Sekarang kau hampir merusak kesempatan yang kutunggu-tunggu untuk mewujudkan wasiat kakek. Saudari-saudari, hari ini kita akan membela Zhizi. Ayam tanpa kepala ini adalah masa depan seni Huakuo. Maafkan aku, kakek. Semua kejadian ini. Katakan padaku, apa hakmu menjadi suamiku? Menjadi ayah dari anakku. Ruochu, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ruochu, maafkan aku. Aku salah. Maafkan aku, biarkan aku menebus kesalahan. Kita masih bisa. Dan Tidak ada lagi masa depan. Di hari-hari mendatang, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Apalagi sekarang. Kau tidak pantas untukku. Ruochu kira. Berikan kita 1 kesempatan lagi. Pelea. Apakah perasaan kita di masa lalu semua palsu? Bei Chen. Tidak ada kita. Hanya kau. Aku. Ruochu. Barani Baranina kau menyebabkan keguguran, gantian aku. Ruochu. Paman Gu, tolong hentikan nenek, jangan pukul ibu lagi. Apa yang telah kulakukan? Bei Chen, aku mohon maafkan aku. Kakakmu terbaring di rumah sakit, aku tidak punya pilihan. Aku hanya ingin menyelamatkan diri, Bei Chen. Maafkan aku, Bei Chen. Ruochu sama sekali tidak. Mengking cameo. Kau terlalu serakah. Sekarang kau telah melakukan banyak kesalahan. Keluarga Gu tidak bisa menahanmu lagi, mulai hari ini. Kau dan Gu Jiabao, keluar dari keluarga Gu. Bei Chen, Mari sambut pemenang hadiah utama Muse Award. Muse Award. Pemenang hadiah utama adalah Nona Ruochu. Tidak mungkin, dia pemula, bagaimana mungkin mengalahkanku? Ini pasti kekurangan, dia menggunakan kuaspada. Menggambar secara acak di atas kertas selama 15 menit. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan karya yang bagus? HMPH, biar ku tunjukkan padamu.
Seperti apa lukisan Nonaki yang dibuat dengan pensil patah itu? Akan membuatmu benar-benar mengaku kalah. Baik, tunggu sampai lukisannya selesai. Aku ingin lihat bagaimana kalian akan berkelit. Chiruwachu, sekarang katakan pada semua orang. Kamu masih bisa mengaku curang. Tidak perlu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu? Negaraku Tiongkok makmur dan jaya. Kamulah yang berpikiran sempit dan sok tahu. Tidak bisa melihat Tiongkok yang sebenarnya. Hasil keputusan adil dan jujur, tidak mungkin palsu. Saya keberatan. Saya adalah penggemar nomor 1 Angel. Saya melaporkan. Karya lukis Kirochu bukanlah karya orisinal. Itu adalah plagiat. Plagiat dari lukisan Angel. Angel, pemenang hadiah emas Muses Award 5 tahun lalu. Hari ini dengar Angel akan datang, tapi belum terlihat. Jangan-jangan benar. Seorang plagiat, apa haknya memenangkan kompetisi Muses? Kirochu tidak layak. Aku curiga. Kirochu sebenarnya hanya mengandalkan statusnya sebagai putri keluarga Qi untuk menjiplak orang lain secara terang-terangan. Juara seharusnya adalah Mu Chunzai. Bahkan jika dia orang terkaya di dunia, tidak boleh menggunakan kekuasaan menyogok agar putrinya bisa masuk ke ajang Muses. Dan menggalakan karya yang budget hina untuk menang. Ini tidak adil. Sama sekali tidak adil untuk peserta lain. Kami ingin keadilan. Kami ingin keadilan, ingin keadilan. Ingin keadilan. Ingin keadilan, ingin keadilan, ingin keadilan. Chirochu, meskipun kamu beruntung. Benar-benar putri orang terkaya di dunia. Lalu apa? Hari ini aku akan membuatmu hancur di ajang Muses. Tempat suci seperti ini. Kalian sungguh sangat konyol, putriku. Pemenang hadiah emas Muses Award 5 tahun lalu. Coba tanya, jika dia saja tidak berhak ikut. Lalu menurut kalian siapa yang berhak? Ada APA? Dari ucapan Tuan Qi, Angel 5 tahun lalu. Adalah Kirochu? Ya. Tuan Qi dan Nyonya Qi seharusnya tidak akan berbohong. Kamu menganggapku sebagai idolamu begitu lama. Bagaimana bisa tidak tahu seperti apa wajahku? Ataukah kecintaanmu pada melukis sebenarnya hanya pura-pura? Jangan bercanda. Idola saya adalah Angel. Bagaimana mungkin kamu Kirochu? Kalian tidak punya bukti, hanya mengandalkan mulut, atas bawah bertemu. Siapa yang tidak bisa? Kirochu wanita rendahan ini. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi idolaku. Ternyata seorang plagiat, gaya nasional negara kalian Tiongkok. Benar-benar lisik. Aku bisa membuktikan. Kamu adalah pacar gelap Kirochu. Kamu keluar bisa membuktikan apa? Dia cuma seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mencuci dan masak. Kamu saja bisa memujanya sebagai Angel. Perkataanmu siapa yang akan percaya? Aku dan Kirochu saudara ipar selama 5 tahun. Aku jamin dengan integritasku. Kirochu dia sama sekali tidak bisa melukis. Alasan dia bisa berkembang pesat adalah karena menjiplak karya idolaku. Itu karena kamu picik, memandang rendah orang. Apa maksudmu? 5 tahun lalu, Angel dengan sebuah lukisan tradisional memenangkan medali emas kompetisi Muse. Dan aku adalah yang dikalahkannya. Menggantikannya sebagai ketua Asosiasi Seni Tiongkok selama 5 tahun. Angel selalu misterius. Meskipun kamu yang dikalahkannya, tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu karena Luochu rendah hati, jika saat itu berita upacara penghargaannya bocor. Orang yang mencari Luochu tidak terhitung banyaknya. Mana mungkin sampai ke dia Gu Beichen. Angel sekarang memenangkan penghargaan tertinggi Muse. Apa pesan kemenanganmu? Penghargaan Muse hanyalah awal. Di masa depan aku akan membawa lukisan tradisional ke dunia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia Angel? Bukankah kamu selalu mengaku sebagai penggemar nomor 1 Angel? Kenapa sekarang melihat aslinya, malah seperti ini? Angel adalah legenda seni. Bagaimana mungkin dia? Seorang ibu rumah tangga. Kalian semua membohongiku. Pembohong, kalian semua pembohong.
Lepaskan aku. Di negara kalian Tiongkok, hanya Angel seorang yang bisa melawanku. Satu orang tidak bisa menyelamatkan dunia seni Tiongkok. Dunia seni Tiongkok suatu hari akan hilang. Aku Kiruo Chiu bersumpah atas arwah kakek. Seumur hidup akan mendedikasikan diri pada dunia seni, mendalami budaya, membina penerus. Selama 100 tahun ke depan, pencapaian negara kami di dunia seni akan jauh melampaui negara Sakura MU. Kamu. Cepatlah naik panggung, aku dan paman serta bibimu ada di bawah menontonmu. Kami akan selalu menjadi penyokong terkuatmu. Di masa depan, aku akan membawa lukisan tradisional ke dunia internasional.